Nama karya tersebut adalah, dengan sistem diskon saya menjadi tak terkalahkan. Karya dimulai dengan seseorang mengatakan bahwa protagonis perlu membayar 1 juta yen untuk membeli hadiah pertunangan dan 8 juta yen untuk membeli apartemen. Protagonis mengakui bahwa dia telah mengumpulkan uang untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia tidak memiliki apa-apa lagi. Wanita yang bernama Kawasaki bertanya kepada protagonis apakah dia pikir putrinya dijual. Miyabi adalah tunangan dari tokoh utama. Ibu mertua protagonis mengatakan bahwa jika dia ingin menikah, dia harus menunjukkan ketulusan dengan memberikan semua uangnya. Ayah mertuanya mengatakan bahwa dia memiliki apartemen, dia bisa menjualnya untuk memberikan uang, sungguh gila. Protagonis mengatakan bahwa dia tidak bisa hanya menjual apartemen yang ditinggalkan oleh ayahnya sebagai warisan. Ibu mertua protagonis marah karena dia tidak mau menjual apartemennya. Tunangan protagonis memanggilnya untuk berbicara. Mereka keluar dari apartemen. Dia bertanya kepada protagonis apakah dia benar-benar tidak bisa mendapatkan uang lagi. Protagonis mengakui bahwa dia tidak punya apa-apa lagi. Dia sudah memberikan 3 juta kepada mereka, tetapi mereka masih ingin lebih. Piriguete mengatakan bahwa jika si prota ingin menikahinya, setidaknya dia harus mengambil pinjaman 1 juta. Saya lebih memilih untuk tetap sendiri dalam kondisi seperti ini. Protagonis meminta waktu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia mundur sambil mengatakan bahwa dia akan mendapatkan uang untuk menikahinya. Dia pergi ke sebuah kafe. Semua orang menyadari bahwa sang protagonis makan sangat sedikit, karena dia sedang menghemat untuk menikahi tunangannya. Dia bahkan tidak bisa makan dengan baik. Ironi atau tidak, tunangan sang protagonis sedang berbicara dengan seorang teman di dekatnya. Teman bertanya apakah tunangan sang protagonis akan benar-benar menikah. Sebagai tanggapan, tunangan tokoh utama mengatakan bahwa dia tidak akan meminjamkan uang, orang-orang di sini hanya berbicara tentang uang. Jadi dia mengungkapkan bahwa sebelumnya dia menghabiskan 1 malam dengan seorang pemilik properti, namun dia hanya diberi 10.000 yen dan disuruh pergi. Teman bertanya apakah dia akan menikahi tokoh utama. Maka dia mengungkapkan bahwa dia hamil dan ingin berpura-pura berada dengan tokoh utama, untuk kemudian berpisah darinya dan mendapatkan uang dari pembagian harta. Protagonis terkejut dengan hal ini. Perempuan tanpa mengetahui bahwa pria itu ada di sana, meminta segelas air kepadanya. Tanpa tahu bahwa di depannya adalah calon suaminya, dia menyebutnya sebagai orang yang tidak kompeten dan menyuruhnya untuk buru-buru. Karena sang protagonis tidak melihat ke arahnya, dia menjadi marah dan mengatakan bahwa dia akan mengeluh kepada manajer. Prota pergi ke ruang istirahat. Dia mulai menangis. Jadi dia mengangkat telepon. Seseorang menyuruhnya untuk menjemput seorang wanita bernama Saki Chen. Dia bilang akan pergi. Kemudian dia mandi. Dia sekarang menyadari bahwa wanita itu sebenarnya ingin uangnya sepanjang waktu. Protagonis mendengar suara yang mengatakan, deteksi kemarahan pemain telah mencapai titik maksimal. Untuk menyelesaikan masalah, ekonomi global dimodifikasi dan nilai uang turun menjadi 1/1.000.000. Sebagai hasilnya, unit, sen, dan rin dipulihkan. Harta pemain dilindungi di sistem perbankan dan tidak akan terpengaruh. Selain itu, tingkat bunga akan 1% setiap hari, memberikan bunga 5.000 yen per hari. Dia pikir dia mendengar sesuatu karena kelelahan. Maka dia akan naik bis. Dia bertanya berapa banyak yen biaya perjalanan. Semua mulai tertawa dengan pertanyaan sang protagonis. Mereka tertawa sambil mengatakan bahwa jika mereka bekerja keras, mereka hanya akan mendapatkan 2 yen dalam sebulan. Protagonis terkejut, karena perjalanan dengan bus biayanya 200 yen. Tetapi semua orang bertindak aneh. Protagonis bertanya berapa harga tiket. Seorang pria bangun dan mengatakan bahwa protagonis tidak memiliki 1 yen pun dan memintanya untuk berhenti berpura-pura kaya. Protagonis marah dan mengatakan bahwa dia hanya memiliki 1.200 yen. Orang-orang tidak percaya bahwa dia memiliki uang. Pria tersebut mengatakan bahwa protagonis tidak punya uang. Namun dia menerima 2 kali gaji setiap bulan. Dan itulah mengapa dia membayar biaya transportasi protagonis. Protagonis tidak mengerti apa-apa. Dia pikir itu hanyalah lelucon. Sopir mengatakan bahwa jika dia tidak ingin naik ke bus, lebih baik turun. Protagonis tanpa mengerti membayar 200 yen kepada sopir. Semua orang menjadi sangat gembira dengan banyak uang. Pria sebelumnya terkejut karena protagonis benar-benar seorang pria kaya. Prota mengingat suara sistem, dia membayangkan apakah itu benar-benar mengubah dunia. Sopir mengatakan bahwa dia tidak punya kembalian untuk 100 yen, karena tiketnya hanya 12 rin. Protagonis kemudian menyadari bahwa 1 yen bernilai sama dengan 1 juta rin. Sekarang protagonis takut masuk bis. Maka dia memutuskan untuk turun. Dia menyadari bahwa harga semua barang telah berubah dan semuanya terlalu murah. Dan dia memiliki 10.000 yen, dia memutuskan pergi ke bank untuk melihat uangnya. Kami memotong adegan ke bank. Dengan gaya, protagonis menunggu dipanggil. Wanita bertanya bagaimana bisa membantu protagonis. Dia mengatakan ingin melakukan deposit. Dia mengambil 10 juta yen dan memberikannya kepada wanita serta meminta juga rekening untuk melakukan pembayaran dengan ban seluler. Ini begitu banyak uang sehingga wanita itu memutuskan untuk memanggil manajer bank. Sementara itu, dia memberikan like pada saluran dan berlangganan. Karena nilainya tinggi, menjadi standar untuk memeriksa apakah uang itu palsu. Cocotinha menganalisis dan melihat bahwa semua uang itu benar-benar asli. Prota menunggu di ruang VIP. Wanita bertanya apakah Prota ingin menyetor semua uangnya. Protagonis mengatakan ya.
Namun dia ingin menyimpan 3 yen jika membutuhkan sedikit uang. Bagi wanita, pria itu adalah pewaris yang beruntung. Sementara itu, kami melihat mantan tunangan protagonis dengan pria lain. Dia mengolok-olok pria dengan mengatakan bahwa dia menikahi seorang pecundang hanya untuk mendapatkan semua uangnya. Dalam hal ini dia sedang berbicara tentang protagonis kita. Dengan tangan nakal, pria mengatakan bahwa mencuri wanita dari pria lain itu seksi. Wanita itu terkejut melihat sang pria di ruang VIP. Dia bertanya apakah protagonis meminta pinjaman. Protagonis mengatakan bahwa dia adalah seorang pelacur dan tidak akan pernah menikahinya. Dia menghakimi pria itu dengan mengatakan bahwa dia cantik dan tidak ada yang salah dengan memiliki kekasih. Dia menuntut agar pria itu mendapatkan lebih banyak uang untuknya. Protagonis mengatakan bahwa dia konyol, dan bahwa mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Dia bangkit untuk pergi. Pegawai ban mengatakan bahwa manajer ingin menyapa pelanggan sebelum dia pergi. Pria yang bersama mantan tunangan protagonis protes dengan mengatakan bahwa protagonis adalah pecundang. Mengapa manajer ban ingin menyapa protagonis ini? Dia seharusnya meminta maaf kepada Miyabi terlebih dahulu. Prota mengatakan bahwa pria sebaiknya berhati-hati dengan siapa yang diganggu. Orang tua itu mengatakan bahwa dia adalah Presiden Tenri, sebuah grup terkenal dan mereka mendapatkan ribuan sen per tahun. Orang tua itu masih mengancam protagonis dengan mengatakan bahwa dia bisa membatalkan semua akunnya karena pengaruh. Saat itu seseorang masuk ruangan. Sepertinya mereka adalah penjaga keamanan bersama manajer. Orang tua menyuruh manajer mengeluarkan tamu dari ruang VIP. Penjaga mengatakan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan pelanggan utama dari ruang VIP, karena dia adalah salah satu pelanggan terpenting ban. Manajer bernama Fujiwara masuk ruangan meminta maaf kepada protagonis karena keterlambatan. Fujiwara mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan, tetapi dia segera kembali untuk menyapa sang protagonis secara langsung, serta telah mendapatkan semua hak istimewa VIP untuknya. Mereka bertanya apakah uang protagonis palsu, karena dia seorang pecundang. Manajer ban marah pada figuran dan mengatakan bahwa mereka menghina pelanggan utama sehingga mereka tidak akan mendapatkan pinjaman di masa depan. Orang tua minta maaf karena tanpa pinjaman perusahaannya akan bangkrut. Figuran mantan tunangan protagonis mencoba merendahkan diri dengan mengatakan bahwa protagonis tampan dan dia mencintainya, tentu saja. Prota menarik tangannya dan meminta manajer mengusir keduanya dari ruang VIP. Manajer menyuruh mereka berdua keluar dari ruang VIP. Orang tua itu panik karena tanpa kredit perusahaannya tidak akan bertahan. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang sehat perlu memiliki arus kas yang baik. Jika Anda memiliki perusahaan dan tidak tahu apa itu arus kas, kebangkrutanlah yang menanti Anda. Kami memotong adegan keluar. Prota pergi ke bandara. Saya rasa, untuk menjemput Saki, kita belum tahu siapa dia. Lalu tangan menyentuhnya sambil berkata, "Wah, kamu butuh waktu lama untuk menjemput adik cantikmu ini." Seorang gadis cantik muncul. Dia adalah saudara perempuan dari tokoh utama. Mengatakan bahwa karena keterlambatan, dia harus menggantinya. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia akan membelikan es krim untuknya. Prota senang berada di samping adik perempuannya. Prota mengatakan kepada mereka untuk pergi ke kafe di bandara. Saki mengomentari bahwa di sana semuanya lebih mahal. Mereka harus membeli di luar. Seseorang menabrak Prota. Sebuah kelompok figuran muncul berbicara dengan saudara laki-laki protagonis bahwa jika dia akan minum kopi, mereka ingin pergi bersama. Mereka bercanda mengatakan bahwa tokoh utama harus miskin dan tidak punya uang untuk membelikan apapun untuknya. Prota bertanya apakah Saki mengenal figuran. Dia mengatakan bahwa mereka harus belajar di universitas yang sama dengannya. Saki melindungi adiknya dengan mengatakan bahwa mereka akan pergi. Mereka terus mengolok-olok protagonis dengan mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk apapun. Figuran dari grup mengatakan bahwa dia tidak ingin bergaul dengan orang miskin. Kemudian muncul jendela sistem yang terkenal. Jendela meminta protagonis untuk menghabiskan beberapa yen dalam 2 jam berikutnya. Jika dia melakukannya, dia akan meningkatkan ketahanan. Sekarang permainan berubah benar-benar ya. Protagonis kemudian mengambil sebuah koin dari 1 yen. Figuran mengatakan bahwa mereka terlalu kaya untuk terus memperhatikan orang miskin. Figuran mengatakan bahwa dia haus. Figuran mengatakan bahwa dia akan memberikan minuman untuk gadis itu minum. Tiba-tiba muncul kerumunan. Figuran marah berteriak, bertanya apakah mereka tidak melihat dia. Maka mereka mendengar desas-desus bahwa semua orang akan makan gratis di kafe Starbucks karena seorang kaya membayar tagihan untuk semua orang. Figuran bingung. Mereka mengkonfirmasi bahwa semuanya benar-benar gratis. Pegawai menunjuk ke arah pria itu sambil mengatakan bahwa dia akan membayar tagihan untuk semua orang. Prota mengatakan bahwa semua orang dapat menikmati. Protagonis bertanya kepada adik perempuannya apakah dia ingin lebih, tetapi dia merasa sedikit pahit dan mengatakan tidak ingin lagi. Figuran bertanya apa yang sedang direncanakan oleh tokoh utama. Prota mengatakan bahwa karena dia dipanggil miskin, setidaknya permintaan maaf adalah agar kopi juga dibayar. Tapi figuran terus memanggil pemeran utama sebagai orang miskin. Dia mulai berbicara bahwa di luar negeri tidak ada yang akan minum kopi di kafe miskin. Namun hal ini tidak berjalan dengan baik karena dia telah menyakiti semua orang. Protagonis bertanya apakah dia memiliki keberanian untuk mengulanginya. Dia mengulang. Ini membuat kerumunan menjadi stres. Semua mulai memukul orang itu. Apa ini? Orang-orang di sana memiliki sedikit ide. Pria itu meminta bantuan dari si Sota. Ya, nama cewek itu Sota. Saya tidak bersalah. Namun dengan takut akan dipukuli,
Teman-teman figuran pura-pura tidak mengenalinya. Prota bertanya apakah figuran benar-benar berpikir bahwa dia akan berhasil mendapatkan saudara perempuannya. Saudara Prota khawatir karena dia telah menghabiskan terlalu banyak hanya untuk memberikan pelajaran pada figuran. Tetapi Prota mengatakan bahwa menghabiskan 1 yen pun tidak apa-apa untuk melindungi saudara perempuannya yang tercinta. Sebuah detail adalah bahwa 1 yen bernilai kurang dari 1 sen dolar, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bahwa tokoh utama benar-benar menghabiskan sedikit sekali. Jadi kita memotong adegan keluar. Sistem mengatakan bahwa protagonis telah menyelesaikan misi dan mendapatkan bonus. Protagonis terkejut karena meskipun membayar kopi untuk semua orang di kafetaria bandara, dia tidak perlu membayar 1 yen pun. Ketahanan pemain telah ditingkatkan menjadi 3 kali lipat, jadi sekarang protagonis juga semakin kuat. Sekarang mereka sedang mencari taksi yang mereka pesan. Mobil yang indah muncul untuk mereka. Figurannya adalah Nyonya Yanagi. Sepertinya dia bekerja dengan pemeran utama. Dia memperkenalkan saudaranya yang menjelaskan bahwa dia menyambut saudaranya untuk kuliah. Perempuan mengingatkan protagonis bahwa dia perlu mempresentasikan proyek besar. Protagonis tidak lagi membutuhkan uang, tetapi entah mengapa dia ingin terus bekerja. Wah, aneh sekali. Kakak dari tokoh utama mengatakan bahwa dia akan menunggu taksi dan bahwa saudaranya bisa pergi bekerja dengan tenang. Kakak dari tokoh utama juga mengatakan bahwa Yanagi sangat imut dan keduanya bisa berpacaran. Protagonis menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki jenis hubungan seperti itu. Prota bertanya apakah Yanagi bisa memberinya tumpangan. Ya, meskipun sangat kaya, protagonis ingin terus bekerja untuk menerima gaji. Di dalam mobil, Yanagi mengatakan bahwa jika sang protagonis berhasil menyelesaikan proyek tersebut, dia akan mendapatkan ribuan rin. Cukup untuk membuat adiknya senang. Sang protagonis mengatakan bahwa bosnya pelit dan pasti akan melakukan sesuatu. Wanita mencubit paha sang protagonis. Aku tidak tahu, teman-teman. Dia mengatakan bahwa protagonis perlu bersikap positif dan merasa beruntung bisa naik bersamanya. Sesampainya di kantor, ipar dari Direktur Kawai, yang bernama Kosuke Ogata, juga dikenal sebagai figuran. Dia menyuruh membuang semua barang milik protagonis. Prota bertanya apa yang terjadi dan figuran mengatakan bahwa Prota kehilangan pekerjaannya. Prota menyuruh orang itu menyimpan barang-barangnya di tempatnya. Pria itu menolak untuk patuh. Jadi figuran bertanya apakah pemeran ingin dipukul. Protagonis menggenggam tangan pria tersebut. Memutar tubuh pria itu sepenuhnya membuat pria itu menangis. Seseorang muncul memerintahkan protagonis untuk melepaskan figuran. Pria itu adalah Direktur Kawai. Dia mengatakan bahwa pemeran utama adalah sampah dan bahwa figuran akan mempresentasikan proyek. Protagonis marah karena proyeknya dicuri. Yanagi mengetuk meja sambil mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan proyek protagonis dicuri. Kawai mengatakan bahwa Yanagi tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Yanagi mengatakan bahwa protagonis adalah bawahannya, sehingga dia tidak memiliki hak untuk memerintahinya. Selain itu jika dia gagal dalam presentasi, tanggung jawabnya. Dengan marah dan jari bengkok, Kawai mengatakan bahwa dia akan menyesal melawan dirinya. Kawai pergi sementara Yanagi mengatakan kepada protagonis untuk fokus pada presentasi. Protagonis terkejut. Dia tersenyum pada Yanagi, mengira bahwa dia tegas, namun peduli pada semua orang. Kami memotong adegan ke ruang konferensi. Untuk menghemat waktu kita, mereka sudah menyelesaikan presentasinya. Wakil Presiden Akira Ota sangat senang. Dia bahkan memberikan jempol. Berikan suka. Yanagi sangat senang dengan Prota karena mereka berhasil. Entah mengapa sang protagonis merasa malu saat mengatakan bahwa dia terlalu dekat. Namun pria itu mengatakan bahwa mereka harus berbicara tentang utang-utang. Yanagi bertanya tentang apa yang sedang dia bicarakan. Figuran lain mengatakan bahwa mereka memiliki utang besar dan bertanya apa yang akan dilakukan Yanagi mengenai hal tersebut. Dia tidak mengingat tentang semuanya itu, dan mulai ingat bahwa perusahaan itu ditinggalkan padanya untuk diurus. Jadi figuran mengatakan bahwa Yanagi telah ditipu, buku-buku akuntansi yang dia kenal sebelumnya semuanya palsu. Wah, perubahan tema yang tiba-tiba. Mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka menipu Yanagi agar dia bertanggung jawab atas utang negatif perusahaan. Mereka memberikan perusahaan kepada Yanagi hanya untuk menipunya. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mendirikan perusahaan baru untuk membeli perusahaan saat ini dengan harga murah. Yanagi menangis banyak karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terus mengejeknya, sampai seorang figuran lain mengatakan bahwa presiden perusahaan telah tiba. Presiden perusahaan datang. Presiden mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan orang yang menyetor 10 juta yen. Namun Fujiwara mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahu. Ingat bahwa Fujiwara adalah manajer bank. Fujiwara mengenali protagonis. Protagonis bertanya apa yang dia lakukan di sana. Fujiwara mengatakan bahwa protagonis adalah pria yang menyetor 10 juta yen. Presiden menyapa sang pahlawan dengan rendah hati, senang bisa bertemu dengannya secara langsung. Figuran sebelumnya terkejut, mengatakan bahwa presiden harus salah mengira protagonis dengan seseorang, karena protagonis hanyalah seorang asisten sampah. Namun presiden berteriak padanya, mengatakan bahwa protagonis adalah seseorang yang sangat kaya sehingga 10 yen tidak berarti apa-apa.
Prota bertanya apakah presiden benar-benar ingin membeli perusahaannya dengan harga rendah. Orang itu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang mengganggu Prota. Protagonis kemudian mengatakan bahwa dia akan membayar semua utang perusahaan. Yanagi bingung, karena dia tidak tahu siapa sebenarnya Prota. Dan Prota hanya mengatakan memiliki permintaan. Ingin penyelidikan lengkap tentang penipuan dalam laporan keuangan perusahaan. Fujiwara mengatakan bahwa dia akan menghubungi pihak berwenang. Figuran terkejut, figuran ditangkap karena pemalsuan buku-buku akuntansi dan penyelewengan uang. Kami memotong adegan untuk mereka minum anggur. Prota dan Yanagi sedang makan siang. Dia berterima kasih padanya atas semua bantuan. Protagonis mengatakan bahwa dia tidak bisa ditipu lagi dengan mudah. Dipengaruhi oleh uang sang protagonis, dia mengatakan bahwa dia tidak akan tertipu lagi. Dia bangun dan meminta mereka untuk mengangkat gelas lagi. Dia kehilangan keseimbangan. Protagonis bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia pikir dia memutar pergelangan kakinya. Dia terus berada di atas protagonis, memperingatkannya agar tidak melakukan hal aneh padanya. Prota mengangkat Yanagi dan membawanya ke tempat tidur. Eits, membawa dia ke tempat tidur? Sang protagonis mengatakan bahwa sekarang dia akan pergi. Gila cowok. Ketika protagonis hendak pergi, wanita menahannya dengan kakinya. Dan kemudian dia melompat ke atasnya. Jatuh cinta pada kekayaan sang protagonis, maksudnya pada kecantikannya. Dia bilang dia lucu. Tapi sang protagonis mendorongnya ke tempat tidur dengan keras. Dan mereka mulai berciuman. Jelas? Protagonis melakukan latihan dengan wanita dan kami memotong adegan mereka membersihkan keringat. Yanagi terkejut karena sang protagonis mampu bertahan selama 6 jam berturut-turut. Alasannya adalah peningkatan resistensi oleh sistem. Saya ingin peningkatan itu, tetapi masih kurang seorang wanita. Protagonis hanya mengatakan bahwa dia bertahan begitu lama karena dia memprovokasi dia. Dia bertanya apakah dia benar-benar akan menyerah. Prota bertanya apakah dia sedang memikirkan lemon. Karena dia bahkan mulai mengeluarkan air liur dengan lidahnya. Jadi sang protagonis bilang dia kesulitan. Saya rasa dia kehabisan uang. Dan sepertinya mereka akan ke putaran berikutnya. Kami memotong adegan ke protagonis di tempat lain. Muncul misi untuknya menghabiskan 50 rin sebelum hari berakhir untuk mendapatkan hadiah acak. Prota bertanya kepada Yanagi di mana mereka bisa berinvestasi lebih dalam perusahaan. Tapi dia bilang tidak perlu. Menjadi profesional sepenuhnya, Yanagi mengatakan bahwa sekarang skema korupsi telah diselesaikan. Dia akan dapat mengembangkan perusahaan dan mendapatkan dana dengan usaha. Dia menciumnya sambil mengatakan bahwa dia yang harus memberikan imbalan terbaik kepada pemegang saham terbesar perusahaan. Maka dia mengeluarkan suara desahan kecil. Dia mengeluh bahwa dia merasa lelah dan lemah karena Prota. Protagonis mengatakan bahwa dia seharusnya mengambil 1 hari libur. Namun dia mengatakan bahwa dia memiliki pertemuan penting. Meskipun kakinya gemetar, wanita itu mengatakan bahwa dia akan pergi ke pertemuan. Prota mengatakan bahwa dia akan memanfaatkan waktu untuk tidur. Tapi kemudian sang protagonis menerima telepon bahwa bibinya berada di rumah sakit. Kami memotong adegan ke rumah sakit, tokoh utama memotong apel untuk bibinya. Dia menyesal mengatakan bahwa dia belum pernah sakit sebelumnya. Prota mengatakan kepadanya untuk tenang. Itu hanya kelelahan bekerja selama bertahun-tahun. Kemudian kami melihat Wataru Yamaguchi, sahabat terbaik sang protagonis. Mereka mengomentari bahwa di masa kecil sang protagonis sering makan di rumahnya. Namun sahabat baik sang protagonis merasa canggung, karena perlu meminjam uang untuk membayar rumah sakit. Namun, mengetahui bahwa perusahaan sang protagonis sedang mengalami masalah, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa meminta bantuan darinya. Kemudian 2 orang berbadan besar dengan seorang perawat. Pria tersebut mengatakan bahwa wanita tersebut harus segera pergi. Yamaguchi bertanya apa yang sedang terjadi. Dia mengeluh karena dikatakan bahwa pembayaran bisa dilakukan dalam beberapa hari. Namun perawat mengatakan bahwa itu harus menjadi kesalahpahaman. Karena mereka akan dipindahkan ke kamar VIP karena seseorang membayar 1 yen untuk tagihan rumah sakit. Yamaguchi hampir pingsan ketika dia mendengar itu. Jadi perawat mengatakan bahwa protagonis membayar kamar itu. Para tante Prota, mereka hanya melayani pelanggan VIPs. Mahkota jatuh cinta pada cowok-cowok. Mereka membawa wanita itu ke kamarnya. Memotong adegan ke kamar VIP, mereka melepas jas putih sambil mengatakan bahwa mereka tersedia sepanjang waktu untuknya. Yamaguchi bertanya apakah dia sedang bermimpi. Protagonis memberikan pukulan padanya. Prota mengatakan bahwa pukulan itu terjadi karena tidak memberitahu sebelumnya bahwa mereka membutuhkan bantuan. Yamaguchi meminta maaf. Prota mengatakan bahwa jika dia butuh uang, tinggal memberitahu, saya butuh teman seperti itu. Jadi protagonis menerima bonus baru yang disebut, mataku adalah aturan. Dia tidak mengerti apa-apa. Jadi di ruang VIP lainnya, Mika Yamada bertanya apakah ayah ingin mereka menelepon anak laki-laki. Pria tersebut mengatakan bahwa tidak perlu khawatir dan bahwa Mika harus merawat perusahaan. Dia mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan proyek untuk menstabilkan perusahaan. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah mahasiswi pintar dan akan berhasil menyelesaikan proyek tersebut. Dia mengatakan bahwa dia akan menganalisis, tetapi pria itu mengatakan jangan memberitahu apapun kepada Shinji. Dia berlari agar tidak terlambat ke kelas. Beberapa figuran menyadari bahwa dia keluar dari kamar VIP, sehingga mereka mengatakan bahwa dia pasti anak dari keluarga kaya. Dia mengamati Mika, dan kemudian dia melompat ke depannya.
Dia mulai berteriak. Rekannya muncul dan mengatakan bahwa mereka melihat segalanya. Mereka mendorongnya sambil mengatakan bahwa mereka akan mencari universitasnya. Dia jatuh ke belakang, tetapi protagonis menangkapnya. Protagonis kemudian menguji kekuatannya padanya. Mata perlu menatap untuk jangka waktu yang lama. Dan hasilnya adalah F36. Prota ingin memahami apa itu F36. Si nenek terus berpura-pura telah diserang oleh 10-10. Dia begitu baik sehingga dia merasa benar-benar telah melukai wanita itu. Prota cerdas dan menyuruhnya untuk tetap diam karena dia akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jadi sang protagonis mengungkapkan kepada kita bahwa matanya memungkinkan melihat hal-hal dengan fokus pada seseorang. Dia menyadari bahwa ketika mereka berjarak 3 cm, wanita tua mulai bergerak ke arahnya. Dan semua penipu lainnya menggunakan kamera untuk memiliki bukti terhadapnya. Prota menjelaskan bahwa mereka berdiri pada sudut yang sempurna sehingga dia terlihat bersalah. Mina mengatakan bahwa protagonis sangat cerdas karena menyadari semua ini. Prota bertanya apakah ada musuh yang ingin berbuat jahat padanya atau yang telah dia sakiti. Melihat bahwa wanita itu hanya penipu, 10 berkata bahwa dia tidak menabraknya dan memintanya pergi. Namun si nenek mengatakan bahwa dia harus membayar setidaknya beberapa juta karena kesalahannya. Lagi pula, mereka memiliki rekaman dari segalanya. Dia 10 mengatakan bahwa dia setuju untuk dilihat oleh kamera. Tetapi hanya kamera resmi rumah sakit dan bukan kamera yang dimanipulasi. Dia mengatakan dengan sangat pelan bahwa dengan begitu mereka bisa melihat kebenaran. Dengan jelas, dia mengatakan bahwa jika dia bersalah, tentu saja dia akan mengganti semua kerugian kepada wanita tua itu. Namun jika dia tidak bersalah, dia ingin diganti karena kamera super perusahaannya dapat merekam 1000 gerakan per detik dan memiliki teknologi yang sangat mahal. Para penipu lari ketakutan karena takut tertangkap. 10-10 senang dengan ini. Protagonis bertanya apakah yang dia katakan tentang teknologi kamera itu benar. Dan gadis itu mengatakan bahwa itu adalah kebohongan kecil. Mereka akhirnya tertawa satu sama lain karena kejahatan. Dia mengatakan namanya adalah Mika. Prota mengatakan namanya Prota. Mika mengatakan kepadanya untuk mengunjunginya di universitas ketika memungkinkan. Protagonis merasa aneh bahwa dia tidak curiga padanya. Tapi setelah dipikir-pikir lebih baik, dia bahkan tidak terlihat seperti penipu. Jadi pukul 6 sore. Jadi kita beralih ke apartemen sang protagonis. Dia mulai menonton streaming. Dia terus memperhatikan wanita-wanita seksi menari untuk uang. Ada seorang gadis bernama Yukachi yang selalu mendominasi siaran langsung. Karena dia adalah seorang yang sangat cantik, dia memiliki banyak penggemar. Yang lain adalah boneka lucu yang selalu kalah darinya yang bernama Kumatan atau sesuatu seperti itu. Sepertinya orang yang kalah akan menerima hukuman. Ada beberapa orang perawan yang bilang akan menghabiskan uang gajian bulan ini untuk melihat kaki cewek itu. Gila, aku suka. Bahkan di ponsel, mata sang protagonis berfungsi dan dia mulai melihat sesuatu. Jadi sang protagonis menulis bahwa kaki dari si 10-10 cantik tapi meja terdistorsi. Artinya dia menggunakan efek agar terlihat lebih menarik. Jenis-jenis barang ini. Dia menjadi marah dengan komentar protagonis yang mengatakan bahwa dia benar-benar nyata. Sejujurnya, tanpa dipanggil, protagonis dilarang. 10-10 didukung oleh para penggemar. Maka sang protagonis menyadari bahwa mereka tidak bisa memberikan pendapat yang jujur di stream. Jadi dia memutuskan untuk melihat stream Marinyan. Dia meminta bantuan dari semua orang untuk memenangkan duel streaming. Para yang ada di streaming Marinyan mencoba membantu. Tetapi mereka cukup lemah dibandingkan dengan streaming lain. Pada 10 yang lain, streaming menjadi terkejut. Dan yang lucu juga, seseorang membayar kapal yang harganya 1 yen untuk streaming Marinyum. Kami tidak akan menjelaskan terlalu banyak, tetapi dalam program-program ini biasanya Anda membeli hadiah virtual untuk seseorang yang bernilai uang. Maka sebuah bunga bisa bernilai beberapa sen dan sebuah kapal bisa bernilai beberapa ribu. Maka itulah dia begitu terkejut. Minta kepada orang-orang untuk membantu dia dengan lebih banyak sumbangan agar dia bisa memenangkan duel. Namun sang protagonis memberikan 10 hadiah lagi untuk streaming yang lucu dari Marinyan. Dengan ini, Piriguete Desdes kalah dalam duel dan sekarang harus menjalani hukuman. Prota mengirim pesan mengatakan bahwa memblokirnya tidak akan membantu. Hal ini karena dia memiliki hak untuk berbicara dengan barang yang dibelinya. Meskipun diblokir di obrolan. Sekarang obrolan menjadi gila karena protagonis membuat pemula yang imut menang melawan Yukachi yang seksi. Piriguete menyadari bahwa Prota itu berbahaya dan meminta maaf kepadanya dengan mengatakan bahwa dia akan menerima segala hukuman yang diberlakukan. Protagonis kemudian bingung dengan apa yang diterimanya. Marinyan berterima kasih atas hadiah-hadiah tersebut, namun mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk membayar hadiah-hadiah tersebut, jadi dia akan mengembalikan prosesnya agar dia tidak dirugikan. Protagonis tidak tahu apakah dia terlihat mencurigakan. Prota mengatakan padanya untuk mengambil semuanya. Karena baginya itu tidak apa-apa. Jadi Marinyan memanggil protagonis untuk makan siang, karena dia ingin membayar dengan cara apapun. Sepertinya dia akan membayar. Protagonis tidak tahu apakah dia seorang oportunis atau tidak, tapi dia menerima makan siang. Kita pindah ke rumah Marinyan. Ibunya mengeluh bahwa dia hanya tahu terus menatap ponselnya. Dengan pakaian yang lebih nyaman, Marinyan mengatakan bahwa sebagai seorang streamer,
Dia harus selalu membawa ponsel di sekitarnya. Ibu Anda mengatakan bahwa dia tidak perlu bekerja seperti itu karena selalu mendapat uang saku. Namun gadis tersebut mengatakan bahwa dia perlu bekerja untuk mandiri. Ibu berkata bahwa kalung gadis itu bernilai 43 yen. Dia tidak akan pernah mendapatkan uang sebanyak itu dari streaming. Tetapi dia menjawab bahwa streaming adalah untuk bersenang-senang, bukan untuk uang. Dan dia menunjukkan bahwa dia mengenal protagonis melalui streaming. Namun ibunya sudah mengatakan bahwa dia akan dijodohkan dengan putra Presiden Nanyo, sebuah perusahaan. Meskipun gadis itu mengatakan tidak ingin menikah karena alasan politik, ibunya mengatakan bahwa dia dan ayahnya sudah mengatur pernikahan dan itu akan terjadi. Kita bertukar saat senja. Protagonis lapar dan menuju restoran. Dia hanya ingin makan ayam dan minum bir dingin. Jadi sang protagonis tiba di Izakaya Taiyo. Di sana pemilik restoran tersebut telat membayar sewa dan perlu membayar. Dia memohon untuk diberi lebih banyak waktu untuk membayar. Pemilik properti memberi peringatan bahwa jika dia tidak membayar, dia akan segera menutup restoran. Dia mengatakan bahwa jika dia menjual barang-barang dapur, dia bisa membayar sewa. Seperti pemilik properti lainnya, dia memiliki kaki tangan dan memerintahkan mereka untuk mengambil segala hal yang berharga untuk dijual. Itulah cara kerjanya. Pria tersebut menjelaskan bahwa barang-barang di dapur tersebut bernilai 15 yen dan sewanya jauh lebih rendah dari itu. Tapi cowok-cowok itu tidak peduli sama sekali. Mereka mencuri dengan terang-terangan. Tapi tangan dengan jari-jari yang halus dan panjang serta tidak simetris memegang bahu pria itu. Pria itu tidak bisa bergerak dengan sentuhan Prota. Prota bertanya berapa harga properti itu agar dia bisa membelinya sekarang. Mahkota yang cukup legal dengan cara yang anehnya sensual bertanya siapa protagonisnya. Dia bertanya apakah dia punya uang untuk membayar semuanya sekarang, mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Dia bilang bahwa sewanya murah dan mereka belum membayar. Namun penyewa mengatakan bahwa wanita itu meningkatkan nilai sewa setiap bulan dan menjadi tidak mungkin membayar sewa. Dia kemudian malu karena tertangkap berbohong dan mengatakan bahwa kadang-kadang harus menaikkan sewa. Sebenarnya, wanita tersebut mengatakan bahwa ada penawaran yang jauh lebih besar dari toko-tokonya. Jadi dia menaikkan harganya untuk menutupi penawaran dari perusahaan besar tersebut. Prota mengambil ponselnya. Dia mengatakan bahwa jika sang protagonis membayar 2 yen setiap bulan, dia bisa mempertimbangkan tawaran lain. Prota meminta manajer Fujiwara untuk menyiapkan kontrak. Prota mengatakan bahwa dia tidak akan bernegosiasi dengan pemilik yang rendah. Dan sekarang semuanya miliknya. Dia bilang dia bisa merasa hebat, tapi semuanya itu miliknya, dan dia tidak akan menjualnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan sang protagonis dari sana. Prota membuka lengan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang keren. Mendorong dengan mudah para cowok. Wanita itu bertanya mengapa protagonis sedang membela diri dari serangan yang tidak adil. Dia mengatakan akan menelepon polisi. Prota mengatakan bahwa dia telah mengonfirmasi dan dia hanya memiliki hak penggunaan komersial tempat tersebut. Muncul sejumlah peralatan penghancuran. Jadi sang protagonis menjelaskan bahwa yang perlu dilakukannya hanyalah membeli seluruh tanah di lokasi tersebut. Dengan melakukan itu, dia menjadi pemilik segalanya. Saya tidak berpikir bahwa hal-hal berjalan seperti itu. Para pekerjaan itu muncul dengan cepat dan bertanya kepada protagonis apakah mereka bisa mulai. Wanita bertanya apa yang ingin dilakukan oleh tokoh utama. Jadi sang protagonis menjelaskan bahwa dia telah membeli semua tanah di sekitar tanah wanita itu, dan sekarang dia bermaksud meratakan semua tanah agar bisnisnya berada di semacam lubang dan kehilangan seluruh nilai komersialnya. Protagonis mengatakan bahwa dia bisa berubah pikiran jika dia membayar uang padanya. Beberapa ratus yen. Dia terkejut dengan hal itu. Dia berlutut meminta maaf. Eita. Dia menjelaskan bahwa semua investasinya gagal dan sekarang dia hanya memiliki sewaan untuk hidup. Protagonis mengatakan bahwa dia mengerti siapa yang memerintah. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menaikkan sewa lagi, akan menghapus utang, dan bahkan akan membayar tagihan listrik dan air. Protagonis mengatakan bahwa itu terdengar adil baginya. Maka jendela status baru muncul. Bonus diterima. Pemberitahuan sistem, tanda orang bodoh, misi utama aktif. Pemain harus membuat perusahaan dan bertarung melawan korporasi hitam. Deskripsi peralatan. Item ini membantu pemain ketika ada yang berdekatan berusaha untuk menipu. Maka mulailah berjalan ke arah pesta bakar yang keren. Pemilik restoran memesan semuanya untuk sang pahlawan. Akhirnya, dia menyelamatkannya. Protagonis mengatakan bahwa dia suka restoran itu dan hanya ingin menjadi pelanggan biasa. Pemilik restoran mengatakan bahwa dia mengalami masalah karena sewa. Tetapi sekarang akan fokus untuk memperluas bisnis. Gadis itu mengatakan bahwa pria itu kaya tetapi dia di sana makan sate. Dia suka dan merasa enak. Apa yang dia pikir akan terjadi jika aku bilang bahwa yakitori ini berharga miliar? Bagaimanapun, misi utama menyuruhku untuk melindungi orang-orang yang naif. Benar? Prota mengatakan bahwa panas dan meniup sosis miliknya. Dia merasa malu. Dia mengatakan bahwa dia akan memberikan sosis lain kepadanya untuk ditiup di rumah. Siapa? Prota menjelaskan bahwa dia memanggilnya ke sana karena dia berencana untuk membuat kampanye baru dan membutuhkan bantuan dari dia untuk beberapa keputusan. Jadi dia berkata, maksudmu sebagai sekretaris? Tentu. Saya setuju dengan itu. Tapi jenis usaha akan berubah di mana kita menempatkan kantor dan semua hal, kan? Prota mengatakan bahwa dia ingin melakukan bisnis tetapi tidak tahu persis bagaimana akan melaksanakan segala sesuatunya. Prota berpikir bahwa jika seseorang mengganggunya,
Dia masih bisa mendapatkan bonus dengan begitu banyak wanita cantik. Mereka menyelesaikan bisnis dan sang protagonis mengatakan kepadanya untuk mencari tempat terbaik karena uang bukanlah masalah. Wanita meminta lebih banyak minuman kepada bos. Prota tidak mengerti mengapa dia begitu bersemangat. Kami memotong adegan untuk dini hari. Mereka sedang berpegangan erat. Wanita itu mengeluh bahwa sang protagonis berjanji bertemu dengan gadis-gadis lain sementara dia bekerja keras. Prota mengatakan bahwa dia tidak berkencan dengan wanita lain. Tetapi tentu saja si cewek merasakan bau wanita lain darinya. Dia bilang bahwa jika dia membutuhkan seorang wanita, dia harus memanggilnya dan dia akan memuaskannya kapanpun. Menjadi kaya memiliki keistimewaannya sendiri. Mereka berjalan bahagia sambil berbicara. Tapi seseorang sedang mengikuti mereka. Sistem memberi peringatan kepada sang protagonis. Dia menyadari bahwa dia sedang diikuti. Dia memegang tangan Mayumi. Protagonis mengatakan bahwa dia sakit perut, mungkin karena makanan yang tercemar atau basi. Proa mengatakan bahwa karena dia sedang diare, dia harus pergi di depan. Dia merasa sedih karena berpikir bahwa Prota mencoba untuk menghindarinya. Dia mengatakan bahwa jika sang protagonis menolak untuk pergi ke rumahnya lagi, dia akan membayar 2 kali lipat. Dia mengatakan padanya untuk membeli salep karena nanti dia akan menggunakannya. Ketika dia pergi, protagonis memerintahkan orang yang tersembunyi untuk segera muncul. 3 pria bertopi muncul, mereka terkejut dengan kecerdikan sang protagonis. Pria itu tersenyum sambil mengatakan bahwa protagonis telah mengganggu orang-orang penting dan sekarang dia akan menyesal. Mereka mengambil tongkat untuk memukul Prota. Figuran menyerang protagonis dengan keras, tetapi protagonis dengan mudah menghindar. Prota mengambil kayu dari figuran. Protagonis menyadari bahwa mereka kuat, karena meskipun dia telah ditingkatkan, dia mengalami kesulitan dalam pertarungan. Kembali ke belakang, protagonis mengatakan bahwa mereka harus telah memakan sesuatu yang salah. Mengambil uang, dia mengatakan dia bersedia untuk berbicara. Tetapi mereka hanya mencari uang. Hei, bocah, sebaiknya kau sadar dengan siapa kau berurusan. Aku tidak ingin uangmu. Tidak banyak orang di sini, jadi berteriak tidak berguna. Tahukah? Pria menyuruh protagonis untuk bergerak agar tidak kehilangan kepala. Seseorang datang kepada pria dan mengatakan bahwa dia memiliki tubuh yang berotot. Sejumlah orang memuji dia, mengatakan bahwa dia tampak seperti seorang aktor besar. Kekasih protagonis muncul dan mengatakan bahwa dia akan membayar Rp1.000 untuk setiap orang atas penampilan bagus para figuran. Protagonis bingung. Dia mengatakan bahwa pria itu mencoba untuk mengkhianatinya, tetapi tidak akan berhasil begitu mudah. Orang-orang di sana percaya bahwa mereka akan dibayar untuk menjadi bagian dari sebuah film. Protagonis bertanya apakah mereka siap untuk menyerah, karena uang masih menjadi sekutu terbesar. Figuran tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi dia menyadari bahwa para pria di sekitarnya menangis saat melihat para orang tua. Sepertinya para orang tua. Sepertinya para tukang pukul merasa tergerak oleh orang-orang tua seperti kakek mereka. Mereka pergi dengan malu dari jalan yang mereka ambil dalam hidup. Orang tua bertanya apa yang akan terjadi dengan film itu. Tetapi teman dekat protagonis mengatakan bahwa mereka akan menerimanya dengan cara apapun. Prota diselamatkan oleh pacarnya 10-10 dan sekarang ia mencoba memahami siapa 3 orang yang mencoba membuatnya pergi dari basis. Kita pindahkan adegan ke bangku. Seorang siswa masuk mengeluh bahwa dia mengantuk. Seseorang mengatakan bahwa dia sangat santai. Si kecil terkejut. Pria berkata, bagi seorang bankir, menjaga penampilan bersih dan berperilaku disiplin adalah hal yang penting. Apakah Anda pikir pelanggan akan merasa aman menyimpan uang mereka ketika Anda bertindak seperti itu? Mereka terus mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita jalang dan tidak bisa diubah. Dia bertanya-tanya siapa orang-orang itu. Manajer bertanya apa yang sedang terjadi. Wanita bertanya apa yang sedang terjadi lalu manajer menjelaskan. Ini adalah wakil presiden Yamada dari Ban Pembangunan. Orang di sebelahnya adalah manajer Sato, kepala divisi Asia di Morgan Bank. Orang di sebelah mereka adalah presiden ABC Trust. Dia bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh ikan-ikan besar itu darinya. Manajer berkata, bukan hal yang sesuai bagi orang dengan jabatan Anda menyebabkan kerusuhan di pintu masuk bank. Mohon tunggu di ruang VIP. Akan kuabarikan ketika Matsushima sama tiba. Mereka marah dan ingin berbicara dengan Matsushima. Wanita menjadi lebih tenang mengetahui bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hal itu. Pria-pria memanfaatkan dan mengatakan bahwa seharusnya mengajari asisten manajer beberapa hal penting tentang merawat orang penting. Tambang berada di posisi itu dan meminta para pria untuk merawatnya. Mereka terkejut mengetahui bahwa seorang wanita begitu muda dan manis adalah manajer asisten. Para pria berpikir bahwa manajer Fujiwara memanfaatkan wanita itu karena dia cantik. Dia menjelaskan bahwa dia tidak memanfaatkannya dan dia pandai dalam pekerjaannya. Dia melayani Matsushima karena dia ingin menyetor uang. Mereka terkesima mendengar nama yang mereka datang untuk mengenal. Jadi manajer menjelaskan bahwa hanya dia yang melayani Matsushima. Sekarang semua orang ingin terhubung dengannya karena kepentingan yang jelas. Kemudian sedikit kemudian, 10-10 tetap berdiri sampai lelah. Protagonis bertanya apakah dia ingin minum sedikit air. Katanya dia merasa haus akan minum air. Dia menegaskan bahwa penting untuk menjaga kerahasiaan di atas segalanya untuk sang protagonis. Saat minum, dia ingat bahwa sulit untuk menghilangkan orang-orang sebelumnya.
karena semua orang ingin mengenal sang protagonis. Protagonis menyadari bahwa dia akan dikenal oleh semua orang di dunia keuangan. Dan sekarang dia menyadari bahwa uang tidak akan membebaskannya dari semua masalah. Saya ingin mengatakan hal yang sama tentang hidup saya. Ponsel berdering. Marinyan mengatakan bahwa dia akan menunggu protagonis di restoran mana. Prota ingin memulai bisnis besar dan dia ingin melakukan bisnis ini dengan Marinyan nakal. Kami memotong adegan ke restoran. Pelayan menyapa tamu dan bertanya apakah dia memiliki reservasi. Sekarang protagonis tidak tahu nama sebenarnya Marinyam. Sebenarnya, itu adalah nama streamnya. Pria itu mengatakan bahwa jika Prota tidak memiliki cadangan, dia akan menunjukkannya kepadanya. Pelayan atau manajer lain muncul dengan sikap sombong dan bertanya apa yang Yoshi lakukan. Yoshi adalah nama pelayan. Dia mengeluh bahwa Tuan Ito suka bunga lili dan mulai bertengkar dengan Yoshi. Dia mengancam Yoshi dengan mengatakan bahwa jika dia melakukan kesalahan dengan Tuan Ito, dia akan dipecat. Jadi figuran sombong menyuruh tokoh utama pergi karena mereka tidak punya waktu untuk orang miskin. Prota bertemu dengan Marinyan. Dia bertanya di mana Prota berada. Pria tersebut menyuruh tokoh utama menjawab telepon di luar, artinya dia sedang mengusir tokoh utama. Maka Marinyan muncul, dan dia mengatakan nama aslinya yang adalah Ito Marika. Pria itu terkejut bahwa Marika mengenal tokoh utama. Prota mengatakan bahwa pria itu mengabaikannya sebentar yang lalu. Pria itu mulai meminta maaf karena tidak menyadari bahwa protagonis adalah protagonis dari karya tersebut. Protagonis menyadari bahwa pria itu hanyalah figuran yang menghakimi orang lain dari penampilan mereka. Dia memutuskan untuk mengabaikan. Marika mengatakan bahwa Prota suka bermain bahkan dengan orang lain. Maka mereka pergi ke meja mereka. Marika mencoba bersikap sopan dengan Prota. Memanggilnya Protasan, tetapi dia meminta Marika untuk memanggilnya hanya Prota. Dia senang. Prota mengatakan bahwa dia tidak mengenal tempat itu, jadi dia akan meminta hal yang sama seperti dia. Orang itu berpikir bahwa Prota hanyalah seorang pria miskin yang beruntung. Dia bertanya apakah Marika akan ingin minum anggur yang sama seperti biasanya. Protagonis mengatakan bahwa dia tidak suka anggur, dan bertanya apakah ada minuman yang sederhana. Pria itu mengatakan bahwa aneh seseorang ingin minuman selain anggur di sana, karena anggur adalah harta karun. Protagonis mengatakan bahwa dia tidak menginginkan harta karun. Dia hanya ingin minuman ringan. Jadi pelayan mengatakan bahwa dia akan mendapatkannya untuknya. Pelayan tetap angkuh sambil mengatakan bahwa sang protagonis hanyalah seorang yang beruntung miskin. Lalu pelayan melihat ke pria lain dan berpikir, pria itu di sana, apa masalah dengan penampilannya? Mengapa kualitas pelanggan begitu buruk hari ini? Pria itu terus memperhatikan wanita-wanita cantik di sekitarnya. Dia terkesima melihat Marika. Pria itu mengatakan kepada istrinya bahwa dia tertarik pada wanita lain. Aneh, sementara itu, makanan tiba di meja protagonis. Marika mengatakan bahwa dia akan buang air besar dan meminta Prota untuk makan terlebih dahulu. Ketika Marika pergi, seorang wanita lain mendekati pria itu dan bertanya apakah dia sedang makan kepiting. Dia mulai berbicara bahwa dia juga ingin makan itu bersamanya.